Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mengajukan sebuah pertanyaan? Tuhan, mengapa iman harus diuji? Dan mengapa ujian iman itu selalu melibatkan kesusahan, kesulitan, pergumulan, pencobaan, trial, atau ujian? Kalau saudara pernah bertanya seperti itu, hari ini saya mau menjelaskan mengapa iman kita harus dimurnikan. Saudara-saudara, saya menemukan sebuah ayat yang luar biasa, masih di dalam 1 Petrus pasal 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan, membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Allah melalui Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ada satu waktu di mana Allah akan berurusan dengan iman saudara. Mengapa? Karena imanmu itu penting bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ayat yang saya pikir ini layak untuk direnungkan, karena ayat ini berbunyi seperti ini di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaan yang muncul di benak saya pertama, bukankah Tuhan Maha Tahu? Dan kalau Tuhan Maha Tahu, Dia pasti tahu kualitas iman kita. Dia tahu derajat iman saudara. Dia tahu kekuatan iman saudara. Dia tahu kondisi iman saudara dan saya, karena Dia Maha Tahu. Tetapi kenapa Tuhan mau menguji iman kita? Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kalau Tuhan menguji iman kita, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan menguji iman kita, itu adalah untuk kepentingan kita. Sama seperti seorang guru memberikan ujian kelulusan buat murid-muridnya. Yang diuntungkan adalah murid-muridnya, bukan gurunya. Ketika murid-murid lulus ujian, yang senang siapa? Muridnya. Ya kan? Yang diuntungkan muridnya. Memang gurunya juga bangga, karena ternyata apa yang selama ini diberikan, pelajaran yang selama ini diajarkan di kelas, pada akhirnya menghasilkan buah yang baik untuk murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang saya pikir layak untuk kita renungkan kembali. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Iman kepada Allah dimulai dari sebuah iman atau keyakinan bahwa Allah itu ada. Amin. Walaupun kita tidak melihat wajahnya, walaupun kita tidak langsung mendengar suaranya secara audible, tetapi saya percaya Allah itu ada. Sama seperti angin, saya tidak bisa melihat angin, tapi angin itu ada. Amin. Saudara percaya bahwa Allah itu ada? Bagaimana saudara bisa percaya bahwa Allah itu ada? Yang dipakai adalah keyakinan. Aku percaya bahwa Allah itu ada. Aku percaya bahwa Yesus Kristus berkuasa. Aku percaya bahwa Dia mati dan bangkit. Aku percaya. Kepercayaan saudara itulah yang sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah awal dari segala perjalanan keagamaan kita, dimulai dari keyakinan, dimulai dari iman. Maka kalau Anda ingin supaya bisa menikmati berkat-berkat Allah, menikmati
pemeliharaan Allah, menikmati rezeki dari Allah. Yang diperlukan awal, modal awal buat saudara dan saya adalah iman. Percaya bahwa Allah itu ada, dan untuk percaya bahwa Allah itu ada dibutuhkan iman. Maka cara yang terbaik untuk hidup berkenan kepada Allah adalah hidup dengan iman. Nah, dari sini saya baru memahami, saudara. Karena iman adalah modal untuk kita terhubung dengan Allah. Maka Allah ingin supaya kita terus terhubung dengannya, berjalan bersamanya, menikmati berkat-berkatnya. Maka saudara-saudara, Allah punya kepentingan memurnikan iman Anda. Karena apa? Karena ternyata derajat perasaan atau derajat pemeliharaan Allah yang kita rasakan sangat tergantung dari iman kita. Maka jangan kaget kalau ada kalimat yang mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Akarnya merambat ke tepi batang air. Daunnya tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah. Dan di dalam kitab Mazmur dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi mengapa iman kita harus dimurnikan, saudara-saudara? Iman kita dimurnikan karena yang pertama, cara yang paling baik untuk berkenan kepada Allah adalah hidup dengan iman. Tuhan merasa perlu memurnikan iman bukan karena Allah tidak tahu kualitas iman kita, tetapi karena ada pertanggungan jawab bagi kita sekalian untuk membangun dan menjaga iman. Alasannya sangat simpel dan sangat penting. Satu-satunya cara untuk kita berkenan kepada Allah, seperti yang saya katakan tadi, adalah hidup dengan iman. Maka iman menjadi sangat penting bagi kita yang dikatakan oleh kitab Perjanjian Baru. Iman itu seperti jangkar sebuah perahu atau kapal. Saudara pernah melihat perahu atau speedboat atau kapal, ketika dia bersandar atau berhenti, akan buang sauh atau buang jangkar. Mengapa dibuang jangkarnya? Supaya posisinya tidak pindah waktu ada gelombang, waktu ada angin, tetap dalam posisi yang sama. Demikian juga dalam kehidupan kita. Iman itu bagaikan jangkar. Ketika kita menghadapi badai, gelombang dalam kehidupan, sukacita kita tidak berubah, damai sejahtera kita tidak berubah. Apa yang kita rasakan tidak berubah karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Yang berikutnya, mengapa iman kita harus diuji? Yang pertama, karena satu-satunya cara hidup berkenan kepada Allah adalah hidup dengan iman. Yang kedua, satu-satunya cara merasakan pemeliharaan Allah itu dengan iman. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita dipelihara Allah lewat iman kita. Semakin kuat iman, semakin kita merasakan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Maka tugas kita semua adalah menjaga, memelihara, merawat iman kita. Kalau tadi saya katakan, cara Tuhan merawat atau memelihara kita adalah melalui iman kita. Maka saudara-saudara, sudah selayaknya kita menjaga dan memelihara iman ini. Bagikan tanaman harus disiram, harus diberi pupuk, dan bahkan kadang-kadang harus disiangi, yaitu dirempeli. Tumbuhan-tumbuhan atau carang-carang yang baru tumbuh yang tidak menghasilkan harus dipotong, kata Tuhan Yesus, supaya buahnya lebih banyak lagi. Gangguan-gangguan yang membuat kita beralih fokus harus kita hentikan, harus kita stop, supaya kita bisa berfokus kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu contoh bahwa iman
itu menentukan tingkat pemeliharaan. Mungkin saudara pernah mendengar kisah seorang nabi yang dipelihara Allah melewati seekor burung gagak namanya Elia. Saudara-saudara, Elia adalah contoh orang yang beriman kepada Tuhan. Imannya itu dibuktikan dalam ketaatannya menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Satu kali Elia disuruh untuk menghadap Raja Ahab dan Isabel, memberitahukan bahwa akan ada kemarau panjang sebagai bentuk peringatan dan hukuman kepada umat Israel yang mulai menyembah dewa Baal. Dan Elia taat, dia sampaikan, dia menghadap raja dengan resiko yang besar, nyawanya terancam, dia akan menghadapi kesulitan, tetapi karena dia beriman kepada Tuhan, dia mengamini apa yang Tuhan katakan, dia pergi kepada Raja Ahab dan menyampaikan pesan Tuhan. Akibatnya, setelah itu dia harus diungsikan, diisolir di pinggir sungai Kerit. Nah, saudara, Elia taat kepada Tuhan, dia berjalan, dia menyusuri padang gurun, pergi ke satu tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan di sanalah selama berhari-hari, berminggu-minggu Elia dipelihara oleh Tuhan. Tiap pagi dan malam ada seekor burung yang datang membawa daging dan roti. Saudara-saudara, dari mana itu daging dan roti datangnya? Kita semua tidak tahu. Tetapi yang saya tahu bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan karena imannya, karena ketaatannya. Saudara-saudara, tingkat iman kita menentukan seberapa besar kita merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di tengah-tengah wabah COVID Corona ini, saya yakin sudah ada yang mulai was-was, cemas, ragu, barangkali khawatir nanti bagaimana kalau wabah ini semakin lama, semakin besar, semakin parah dan tidak kunjung selesai. Bagaimana kita makan? Bagaimana kita bisa mendapatkan income? Bagaimana masa depan pelayanan? Bagaimana perusahaan dan sebagainya? Saudara-saudara, secara manusia, saudara dan saya sangat logis memikirkan hal seperti itu. Tetapi persoalannya ialah, sampai kapan kita terus akan meragukan dan mengkhawatirkan keadaan? Padahal kita punya kesempatan untuk bisa merasakan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan kepada kita. Itu layak dan kita berhak untuk menerimanya. Caranya bagaimana? Hidup dengan iman. Iman seperti apa? Iman yang didasarkan di atas kebenaran firman. Amin, saudara-saudara. Contoh, kalau malam atau pagi hari saya datang kepada Tuhan, kadang-kadang di tengah malam diskusi dengan istri, nanti bagaimana masa depan pelayanan. Sedikit ada khawatir, bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana. Saudara-saudara, ada banyak bagaimana yang berkecamuk di otak kita di malam hari karena kita memikirkan apa yang sedang terjadi. Nah, kalau saya terus bagaimana, kemudian saya dituntun oleh pikiran khawatir tengah malam, saya tidak bisa tidur. Dan saya pernah tidak bisa tidur gara-gara memikirkan bagaimana. Saya langsung berganti fokus. Daripada saya mencemaskan, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, saya langsung mengutip kebenaran firman yang pernah saya baca, yang pernah saya khotbahkan, yang pernah saya teliti, yang mengatakan bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Amin. Saya langsung mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya langsung menggunakan kebenaran firman yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Saya ingat Mazmur pasal 41, ketika kita
memperhatikan orang yang lemah, maka Tuhan akan memelihara kita. Dia akan menjadi perawat pribadi kita. Dia akan mengirimkan rezeki buat kita. Dia akan menyembuhkan luka-luka kita. Ayat-ayat itu membangkitkan iman saya sehingga saya bisa istirahat, tidur, menutup mata dengan tenang, dan besok pagi saya bangun dengan tidak takut karena saya tahu saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, mengapa iman kita harus dimurnikan? Karena satu-satunya cara untuk hidup berkenan kepada Allah adalah lewat iman. Yang kedua, mengapa iman kita harus dimurnikan? Karena kualitas pemeliharaan Allah yang kita rasakan tergantung dari kualitas iman kita. Yang ketiga, kenapa iman kita harus dimurnikan? Karena sukacita hidup saudara tergantung dari kualitas iman saudara. Mereka yang menjaga iman dan hidup di atas iman akan dianugerahi sukacita di tengah duka cita. Mereka yang selalu mengandalkan Tuhan diberi ketabahan hati untuk menghadapi kesulitan hidup. Mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberi survival spirit. Nah, saya mau bicara mengenai survival spirit ini, saudara-saudara, yaitu ketabahan hati, kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang tidak diharapkan, dan yang membuat orang tabah, yang membuat orang kuat, yang membuat orang survive dan masih bisa bersukacita di tengah duka cita adalah keyakinan. Maka kualitas hidup kita ini, mohon maaf, kualitas sorot mata saudara, kualitas terang wajah saudara hari ini tergantung dari kualitas iman Anda. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Mari kita ke sungai bersama-sama, saudara-saudara. Dan coba lihat itu tanaman-tanaman yang tumbuh di pinggir sungai. Daunnya tetap hijau. Kenapa? Karena dia dekat sumber mata air. Dia dekat air. Perhatikan dengan tanaman-tanaman yang ada di gunung sana, yang pada musim kemarau rontok daunnya, kering dan menjadi coklat warnanya karena jauh dari air. Orang yang dekat dengan Tuhan melalui iman, setiap hari ada sumber kekuatan yang baru, sehingga daunnya tidak pernah layu dan tidak pernah mengalami teriknya matahari dan menggugurkan daunnya. Mengapa selalu hijau? Karena dia dekat dengan air. Mengapa wajah tetap ceria, wajah tetap segar, dan ada passion, ada gairah untuk menjalani hidup ini? Karena kita dekat dengan sumber air. Seperti tanaman yang ditanam. Iman Anda memposisikan Anda untuk hidup dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita membuat posisi untuk beriman kepada Tuhan, kita sedang memposisikan diri untuk mendapatkan akses semua yang kita perlukan dalam hidup kita melalui kuasa Tuhan. Iman adalah satu-satunya bahasa yang bisa dipahami oleh Allah. Oleh karena itu, waktu kita beriman, kita sedang membiarkan diri kita dilimpahi dengan semua yang layak untuk kita dapatkan dalam hidup ini. Di tengah kekeringan, Anda masih bisa merasakan kesegaran karena dekat dengan sumber mata air. Artinya, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, saudara-saudara, kita masih bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kenapa? Oleh karena kita tahu Allah yang memelihara kita, Allah yang peduli terhadap kita, Allah yang tidak dibatasi oleh kesulitan, problema, dan masalah yang kita alami saat ini. Allah bisa mengalahkan segalanya. Allah bisa menolong kita melalui seluruh pergumulan hidup kita. Karena ada ayat yang mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Allah tidak pernah memberikan pencobaan melalui atau melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Ada 3 kebenaran di sini.
Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Karena saudara akan mendapatkan survival spirit, bertahan, yang membuat Anda bertahan menghadapi kesulitan apa? Keyakinan. Keyakinan yang tadi saya cuplik dari ayat firman Tuhan. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Artinya common. Apa artinya? Bukan hanya kita saja yang mengalami, semua orang pernah mengalaminya. Maka jangan pernah saudara mengatakan, oh, pencobaan yang saya alami adalah pencobaan yang terburuk dan tidak ada orang yang menghadapi pencobaan seberat saya. Salah konsep. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak Paulus, selama hidup ini saya belum pernah menghadapi pencobaan yang seperti ini. Kenapa Tuhan memberikan persoalan seberat ini? Tidak ada orang yang mengalami persoalan seberat persoalan saya. Salah konsep. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tahu biasa? Common. Tetangga saya punya, teman saya punya, semua orang mengalaminya. Yang kedua, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Artinya kalau Anda kuat memikul 5 kilo, Allah tidak akan memberikan 10 kilo. Kalau Anda hanya sanggup menggendong 10 kilo, Allah tidak akan memberikan 20 kilo. Allah yang maha tahu, yang maha adil, Dia tahu kekuatan saudara. Dan kalau saudara kuat menanggungnya, saudara, dengar baik-baik, akan diberikan jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Allah tidak pernah membiarkan Anda sendiri dan menghadapi persoalan sendiri. Dia akan menolong kita dan Dia akan membuka jalan buat kita menemukan solution. COVID-19 ini ada solusinya. Ini bukan segala-galanya dan akhir daripada segala-galanya, saudara-saudara. Saya tahu persis Allah mengizinkan ini terjadi untuk maksud memurnikan iman kita, dan nanti kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Mungkin sekarang Anda mengatakan, kapan? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu ialah janji Tuhan adalah ya dan amin. Pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada masa berlakunya. Saudara-saudara, your problem is temporary. Persoalan yang kita hadapi itu sifatnya sementara. Semua persoalan sifatnya sementara. Dan itu kalau kita melihat sejarah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan, diizinkan menghadapi persoalan. Setiap persoalan ada musimnya, dan nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Maka berbahagialah orang yang memiliki keyakinan tadi. Keyakinan bahwa Allah akan menolong kita, meringankan beban kita, memberikan jalan keluar, membuat kita menghadapinya dengan tenang, dengan tegar. Sama seperti Ayub. Saudara-saudara, Ayub adalah seorang nabi yang menjadi panutan saya, terutama dalam hal beriman, karena dia disebut sebagai the hero of faith, bapak orang yang beriman atau pahlawan iman yang luar biasa. Bagaimana tidak, saudara? Di tengah kesulitan, kehilangan harta kekayaan, 10 anaknya mati kerobohan rumah, dia sendiri kehilangan kesehatan, dia masih bisa bersujud di hadapan Tuhan, mengutip kebenaran. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dia bertahan sampai akhirnya Tuhan memulihkan. Saya tidak tahu berapa tahun Ayub menderita semuanya, tetapi yang saya tahu di pasal 42, Ayub dipulihkan. Semua yang hilang diganti 2 kali lipat kecuali istrinya. Tetapi saudara, hartanya yang hilang, anaknya yang hilang, kemudian kesehatannya yang hilang, teman-temannya yang menjauh, semua dipulihkan. Imannya yang memulihkan, bukan yang lain-lain. Maka di tengah-tengah pancaroba kehidupan, saat kita kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan pelayanan, kehilangan harta kekayaan, jangan pernah izinkan kehilangan iman. Kenapa? Imanmu akan memulihkan semua yang pernah hilang dalam hidupmu. Saudara-saudara, our God is our Redeemer. Tuhan adalah penebus.
Apa yang hilang bisa dipulihkan. Apa yang hilang di masa kecil bisa dipulihkan sekarang. Apa yang hilang di masa lalu bisa dipulihkan sekarang. Karena Tuhan adalah penebus kita. Nah, saya tidak tahu situasi saudara pada hari ini. Tetapi izinkanlah kebenaran firman ini menjadi pewahyuan dalam hidup saudara. Berbahagialah, bergembiralah akan hal itu. Anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara waktu engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Kalau kita tabah, kita mendapatkan hikmat. Kalau kita penuh dengan hikmat, kita tidak kekurangan apa-apa. Berbahagialah. Karena ketika kita memiliki hikmat, kita memiliki kekuatan dan senjata untuk menyelesaikan persoalan. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan saya di masa-masa pancaroba kehidupan ini. Di tengah kesulitan ini, di tengah pergumulan ini, saya tidak mau kehilangan iman. Mungkin saudara mengatakan, Pak, doakan saya supaya Tuhan menambahi dan menguatkan iman saya. Saudara-saudara, kalau saudara adalah orangnya, saya dengan senang hati mau berdoa buat saudara. Taruh tangan di dada dan katakan dalam doa bersama-sama dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk ujian iman yang terjadi dalam hidupku. Karena kami tahu dengan iman yang kuat, kami bisa merasakan pemeliharaan Allah. Kami mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan kami akan terus berkenan melalui iman kami. Tolong saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini, yang sedang bergumul dengan kehidupan, berikan mereka keberanian untuk melangkah dengan iman.